Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putri Agustini dengan NIM 2059147 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rini. Secara administrasi, Kabupaten Purworejo memiliki ibu kota kabupaten yang terdapat di Kecamatan Purworejo, sehingga Kecamatan Purworejo merupakan pusat regional maupun pusat perdagangan di Kabupaten Purworejo, di mana segala fasilitas sosial, ekonomi maupun pemerintah tersedia di dalam kecamatan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, dapat dilihat bahwa terdapat pusat regional semua selain Kecamatan Purworejo, yaitu Kecamatan Kutoarjo. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kecamatan Kutoarjo merupakan kecamatan yang mengalami perkembangan pesat dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Purworejo. Hal ini dapat terlihat dari adanya fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi yang cukup memadai di dalam kecamatan ini dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Terlebih lagi, di dalam Kecamatan Kutoarjo terdapat stasiun kereta api yang melayani jalur antar provinsi maupun antar kota, yaitu Stasiun Kutoarjo, sehingga dapat sangat tidak diragukan lagi bahwa adanya fasilitas tersebut akan tujuan pengembangan kawasan agrotopitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, keberlanjutan dan ketradisian di kawasan agropotaglitan. Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis hulu mengadakan sarana pertanian, agribisnis hilir mengalir hasil pertanian dan pemasaran dan jasa penunjangannya, sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan antara masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi terhadap produk, serta akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Agropotaglitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, serta mampu melayani, mendorong, menarik, menelaah kegiatan membangun pertanian di wilayah sekitarnya. Sementara itu, kawasan agropotaglitan diartikan sebagai sistem fungsional daerah-daerah yang ditujukan dari adanya hierarki keruangan daerah, yakni dengan adanya daerah penghasilan bahan bak, daerah pertanian yang menghasilkan berbagai produk pertanian atau pusat produk pertanian, intervensi pertanian dan verifikasi pertanian. B. Sentral produksi. Sentral produksi dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat pembangunan pertanian. Sentral produksi tanam siap jual daerah ini juga dapat merupakan penyediaan asal pendukung pertanian. C. Produk instruksi pengelolaan. Daerah sebagai pusat pengelolaan hasil pertanian dan industri penghasil alat dan bahan pertanian. D. Pusat regional perdagangan atau outlet. Daerah ini merupakan pusat perdagangan dan transportasi pertanian. Materi yang ketiga adalah masalah kondisi geografis. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera, serta terletak di sekitar garis khatulistiwa, merupakan faktor klimatologis penyebab banjir dan kekeringan. Pada posisi geografis seperti ini menyebabkan Indonesia berada pada belahan bumi dan iklim monsun tropis yang sangat sensitif terhadap anomalia iklim El Niño Extreme Oscillation atau ENSO. ENSO menyebabkan terjadinya kekeringan pada kondisi suhu permukaan Laut Pasifik bagian tengah hingga timur menghangat. Saat musim kemarau, bagian wilayah di Indonesia mengalami kekeringan, kesulitan air dan dari tahun ke tahun. Jumlah wilayah dan mengalami bencana kekeringan terlihat semakin meningkat dan meluas.
Kondisi seperti ini hanya dapat menyebabkan sulitnya mendapatkan air untuk irigasi. Namun yang lebih penting juga menyebabkan sulitnya penduduk untuk mendapatkan air bersih, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kekeringan di Indonesia dapat terjadi akibat berkurangnya hujan yang biasanya tinggi di daerah tropis. Kekeringan ekstrim telah dilaporkan terjadi pada tahun 1848 dan terjadi lagi pada tahun 1872 yang melanda wilayah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Bohlam Inspirasi 2011, Kekeringan, Balai Hidrologi 2003, adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, dan kegiatan ekonomi dan lingkungan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.